Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video saya kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Iron Titanium Token atau Titan. Tapi disclaimer dulu ya, yang saya bahas ini Iron Titanium Token, bukan Titan Swap yang ada di Indodax. Memang kodenya sama-sama Titan, tapi tokennya beda. Kalau ini Iron Titanium Token, kalau ya di Indodax itu Titan Swap. Kalau Titan Swap sih harganya masih normal lah ya, masih 100 ribuan gitu. Nggak terjadi penurunan dan kenaikan yang signifikan gitu. Masih stabil lah. Kalau yang saya bahas ini Iron Titanium Token yang harga hari ini itu ada di angka 0,00000006 dolar. Padahal waktu bulan Juni sempat nyampe di harga 63 US dollar, kemudian dibanting ke 0,00000, nolnya ada 6 pokoknya, 6 dolar. Beh, jauh banget dibantingnya. Mari kita bahas Iron Titanium Token ini. Nah, saya ngutip di CNBC, aset Titan menjadi perhatian pelaku pasar yang berkecimpung di dunia kripto. Harganya ambrol tidak tanggung-tanggung hingga 0 US dollar. Sebenarnya nggak 0 pas ya. Masih ada angkanya, masih ada komanya 0,000006 dolar gitu. Masih ada angkanya. Kemerosotan ini terjadi hanya sehari setelah all time high-nya gitu. Kapitalisasi pasar yang sebelumnya mencapai 2 miliar US dollar lenyap seketika. Waduh, waduh, waduh. Kita bahas Titan. Titan merupakan token DeFi buatan Iron Finance yang beroperasi di jaringan Polygon. Ambrolnya Titan juga memakan korban investor kawakan Mark Cuban. Di Twitternya Mark Cuban bilang, saya juga terpukul sama seperti kalian. Sama seperti yang lainnya, kepada CNBC Internasional, Cuban mengatakan ambrolnya Titan hingga ke 0 US dollar ini akibat bisnis yang dijalankan dengan buruk. Ya, intinya si Titan ini, Titan yang saya bahas ini, yang Iron Titanium Token ini gagal melakukan bisnisnya dengan baik. Kata Cuban tuh mereka perlu menghasilkan pendapatan dan pendapatan tersebut diperlukan untuk menutupi biaya pelanggan, akuisisi modal, dan menyediakan cadangan dan proses yang hal tersebut tidak dilakukan dengan baik oleh Iron gitu. Jadi terjadi kehilangan pelanggan secara signifikan. Kita baca lagi. Salah satu yang membuat token seperti Titan ini rapuh adalah tidak memiliki blockchain sendiri ya, jelas karena si Titan ini berada di atas jaringan Polygon gitu. Dia nggak punya blockchain sendiri. Eh, udah mah di atas jaringan orang lain, di atas jaringan Polygon. Dan Polygon pun merupakan protokol yang baru dirilis gitu. Jadi si Titan ini berada di atas jaringan yang baru dirilis gitu. Aset kripto memang memiliki volatilitas yang ekstrim ya. Bisa tiba-tiba naik drastis, bisa tiba-tiba turun drastis, tapi hangusnya sampai hampir 100% seperti Titan ini jarang gitu. Ini terjadi akibat panic selling gitu. Banyak orang yang berbondong-bondong menjual tokennya di detik yang sama, di hari yang sama. Semua orang langsung pada ngejual. Kita lihat di CoinGecko untuk Iron Titanium token ini pada tanggal 16 Juni 2021 harganya itu 63,72 US dollar. Hari ini 29 Juli 2021 harganya 0,000006 US dollar. Dari 63,72 US dollar ke 0,000006. Itu berarti terjadi penurunan sebanyak 99, aduh gak cukup. Itu berarti terjadi penurunan sebesar 99,99999,058%. Hampir 100%. Udahlah, anggap aja penurunannya terjadi 100% gitu. Waduh, penurunan yang terjadi secara ekstrim gitu.
Kalian lihat grafiknya di sini nih. Waduh, ini cuma sehari loh ngebanting kayak gini ya. Bisa kayak gitu ya. Titan. Nih, kalau kalian lihat di CoinGecko juga, all time high-nya itu segini. All time high ke hari ini minus 100%, udah dibulatin ke 100% minusnya kalau di CoinGecko. Aduh, Iron Titanium Token. Dari artikel ini, dari pembahasan yang barusan saya bahas, saya bisa narik 3 kesimpulan, 3 alasan Titan nyungsep itu. Di mana ya saya nulisnya? Di sini deh. Yang pertama itu, eh, 3 alasan kenapa si Iron Titanium Token ini nyungsep. Alasan yang pertama, gak punya blockchain sendiri. Ini mungkin bukan masalah yang besar selama si token itu berguna dan banyak peminatnya meskipun nggak punya blockchain sendiri. Tapi ini salah satu penyebab si Iron Titanium Token ini rawan nyungsep gitu karena dia tidak punya blockchain sendiri dan dia pun berjalan di atas blockchain yang baru, yang masih baru lah gitu, Polygon. Jadi saran saya kalau kalian milih koin, kalau kalian milih token yang berjalan di atas blockchain lain, usahakan tokennya itu berprospektif bagus dan di atas blockchain yang bagus juga, di atas blockchain yang udah ternama gitu. Itu alasan Titan Nyungsep yang pertama, nggak punya blockchain sendiri. Alasan yang kedua, ini kesimpulan dari artikel ini ya, dari artikel yang CNBC ini. Yang kedua, bisnis Titan buruk. Bisnisnya buruk. Bisnis buruk. Titan ini, kata Mark Cuban, emang terjadi eh, bisnis Titan ini dijalankan dengan buruk gitu. Oleh karena itu harganya bisa sangat nyungsep. Dikarenakan bisnisnya ini dijalankan dengan buruk, maka si investor-investornya itu pada lari. Si investor-investornya itu pada panic selling, pada ngejual-jual semua. Karena emang bisnisnya ini dijalankan dengan buruk. Jadi gimana dong supaya kita bisa memilih koin yang baik? Jadi saran saya kalau kalian ingin membeli koin, pastikan orang-orang di balik koin itu harus kompeten. Baik dalam akademisnya, dalam kemampuannya, dalam dalam semua halnya deh. Kalian harus milih orang-orang yang beneran kompeten di bidang blockchain-nya, di bidang perkoinan ini. Harus orangnya jelas siapa, misal sekolahnya lulusan mana, bekerjanya di mana, pengalaman pekerjaannya seperti apa. Jadi kalian yakin gitu dalam membeli koin atau token ini kalau si orang-orang di belakangnya itu kompeten gitu, orangnya harus jelas. Itu alasan yang kedua kenapa Titan nyungsep. Alasan yang ketiga, panic selling. Panic selling. Karena terjadi panic selling yang secara masif, yang secara bebarengan, banyak orang yang melakukan panic selling secara bebarengan dalam satu waktu, maka menyebabkan si harga Titan ini jatuh banget, nyungsep gitu istilahnya. Kenapa panic selling ini bisa terjadi? Dikarenakan ketika si bisnis Titan ini eh, masyarakat mengetahui bahwa bisnis Titan ini dijalankan dengan buruk, si ownernya itu bisa dikatakan apa ya, lepas tanggung jawab gitu. Harusnya ketika suatu token atau suatu koin diterpa masalah, harusnya si ownernya itu berani muncul dan berani bertanggung jawab sehingga tidak terjadi panic selling. Misal, waktu dulu kan Binance pernah terjadi kebobolan ya. Itu kalau si CZ-nya nggak berani bertanggung jawab, nggak berani mengganti semua kerugiannya, mungkin akan terjadi panic selling juga di Binance. Koin BNB-nya mungkin jadi salah satu korban di panic sellingnya. Tapi untungnya saat itu CZ bertanggung jawab dan mengganti semua kerugiannya. Dan itu tidak dilakukan oleh Iron Titanium Token ini. Jadi ya gimana lagi kalau ownernya udah nggak bertanggung jawab, ya udah harganya nyungsep.
Semua investor lari dan harganya sekarang tinggal 0,00006 US dollar. Udah sih gitu aja paling pembahasan hari ini. Semoga pembahasan Titan ini bisa berguna dan kedepannya kalian dalam membeli token, semoga token atau koin kripto semoga lebih berhati-hati lagi. Udah sih gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Bye.